Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Vandar Wildan Bayram, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mind mapping, pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Dalam pembelajaran ini, kami dibimbing oleh dosen Profesor Insinyur Roy Sambal MBA dan Ibu Ganda T. Hutapea SE MBM. Pada pembelajaran pertama, kami disampaikan terkait intro financial management, di mana di dalam beberapa pertemuan kami akan membahas yang pertama, yaitu terkait intro financial management, time value of money, capital budgeting, financial report, analysis of financial report, analysis of security, portfolio investment. Dan setelah match-match, kami dilanjutkan dengan materi working capital management, operating leverage, corporate financial, shorting long debt equity, fraud risk management, corporate restructuring, and event analysis. Dalam pertemuan pertama, kami disampaikan untuk dapat mengerjakan yang pertama, membuat laporan keuangan dari perusahaan yang menjadi di investasi kami dalam beberapa minggu. Dan selanjutnya setelah itu, kami akan disampaikan terkait analisis kinerja saham selama 3 tahun terakhir pada perusahaan yang menjadi dan yang keempat, yaitu kami akan menganalisis fundamental teknikal suatu perusahaan. Pada pertemuan kedua, kami diajarkan terkait time value of money. Di dalam materi ini, kita disampaikan terdapat dua nilai yang ada di dalam pembelajaran ini, yaitu nilai waktu sekarang atau present value, dan yang kedua nilai waktu yang akan datang atau future value. Time value of money biasa digunakan untuk perusahaan yang membantu menghitung dan menyusun anggaran. Dan yang kedua yaitu investor untuk menganalisis investasi. Dan yang ketiga, individu yang masing-masing ingin mengetahui uang yang akan ditabung. Pada pertemuan yang ketiga, kita dibahas terkait capital budgeting atau yang dikenal dengan penganggaran modal. Capital budgeting dibutuhkan bagi perusahaan yang minim anggaran, di mana perusahaan tersebut dapat merencanakan, menilai, seleksi aset atau proyek. Di dalam capital budgeting, kita juga diajarkan terkait cash flow atau arus kas sesudah pajak. Di dalam capital budgeting terdapat tiga metode, yaitu net present value, probability index, dan internal rate of return. Pada pertemuan yang keempat, kita disampaikan terkait financial report, di mana dalam sebuah financial report terdapat yang namanya balance sheet atau neraca,
income statement, laba atau rugi, arus kas, atau cash flow statement. Di dalam income statement atau laba rugi terdiri dari penjualan atau harga pokok, laba kotor, biaya operasional, biaya bunga, pajak, yang penghasilan pajak sesudah dan sebelum. Pada pertemuan yang ke-5, kita disampaikan terkait analisis of financial report. Dalam analisis ini dikenal dengan why, what, who, dan when. Why sangat penting untuk sebuah riset atau fenomena bisnis. When, definisi persoalan secara objektif dan mencari hal yang baru atau non-valid. How, yaitu teori of percentage, metode population. Analisis finansial dilihat dari beberapa bagian. Risiko dan perputaran, atau probabilitas, aktivitas, manfaat, dan market ratio. Sehat atau tidak sehat, tingkat alami, current ratio yang harus dari, quality ratio, trend history, atau tolak ukur industri. Pada pertemuan selanjutnya yaitu terkait analysis of security. Analysis of security atau analisis fundamental itu ada di dalamnya terdapat makroekonomi atau gross domestic product, analisis sektor industri, analisis perusahaan, dan analisis teknikal. Analisis makroekonomi dapat disampaikan yaitu analisis ekonomi global, yaitu pengaruh ekspor, persaingan harga dan keuntungan, nilai tukar, daya beli, dan pendapatan. Ekonomi domestik mampu meramalkan makroekonomi melalui kinerja investasi. Analisis industri, laporan laba rugi keuangan perusahaan, dan analisis rasio perusahaan. Pertemuan selanjutnya yaitu working capital management, di mana modal kerja atau kotor sama dengan aktiva lancar. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar atau utang lancar. Kebijakan modal kerja, beberapa jumlah tepat, bagaimana mendanainya. Jumlah kebutuhan kerja sama dengan periode modal dikali pengeluaran kas. Kebijakan investasi modal kerja, konservatif atau resiko rendah, moderat, sedang, agresif, tinggi. Modal kerja adalah selisih dari aktiva lancar dan utang lancar. Manajemen current asset, liability, net working capital, current asset, dan current liability. Pertemuan selanjutnya yaitu operating leverage. Operating leverage yaitu menentukan operating finansial, total leverage 2 tahun dari perusahaan yang investasi, di mana dapat menentukan DOL, laba kotor, dibagi laba sebelum bunga, di mana DFL sama dengan EBIT, dibagi EBIT min 1. Leverage operasi adalah ukuran bagaimana pertumbuhan pendapatan diterjemahkan menjadi pertumbuhan dalam pendapatan operasional. Operating leverage adalah rasio biaya tetap terhadap biaya variabel. Pertemuan berikutnya yaitu terkait pembahasan fraud risk management. Fraud risk management sering terjadi pada beberapa perusahaan atau tempat di mana fraud ini terjadi karena adanya yang pertama laporan manipulasi, yang kedua adanya korupsi, yang ketiga adalah penyalahgunaan aset. Terdapat 3 alur dalam melakukan fraud, yaitu yang pertama adanya kesempatan, yang kedua adanya tekanan dari baik eksternal maupun internal, yang ketiga pembenaran yang salah. Cara mengatasi fraud adalah bagaimana yang pertama tindakan untuk melaporkan, yang kedua sistem yang telah dibuat untuk dilaporkan, yang ketiga dengan pemberian insentif dalam bentuk fisikal, monetary, sosial, dan moral insentif. Dan pada materi fraud risk management, kami juga diminta untuk membuat contoh terkait kegiatan ilegal dan non-ilegal, non-etika, dan etika.
Demikian rangkaian pembelajaran yang kami terima, yang kami rangkum dalam mind mapping pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Saya, Founder Wildan Bayram, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.